Kisah Masyitoh disebut dalam sebagian hadis Rasulullah tentang Isra Miraj, yang diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Hibban, dan Tabrani. Hadis tersebut datang dari Hamad bin Salamah dari Atta bin Saib. Dalam perjalanan Isra Miraj ke Masjidil Al-Aqsa, Rasulullah melewati sebuah daerah yang aromanya sangat harum semerbak seperti harum kasturi. Rasulullah pun bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, aroma harum apakah ini?" Jibril pun menjawab, "Ini adalah bau harum dari keluarga Masyitoh, tukang sisir putri Fir'aun." Rasulullah pun kembali bertanya, "Apa gerangan kelebihan Masyitoh?" Maka Jibril pun menceritakan kisah Masyitoh kepada Rasulullah. Di Mesir ribuan abad silam, menjadi saksi sejarah kehidupan seorang wanita, yang hatinya dipenuhi keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Saat itu tanah piramida dikuasai oleh Fir'aun yang kejam dan bengis. Ia memaksa seluruh rakyat Mesir untuk menyembahnya. Tetapi Allah telah mengutus Nabi Musa untuk menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman sang raja. Namun, Fir'aun teramat kejam hingga mereka yang beriman begitu takut untuk menampilkan keimanannya kepada Allah. Di kalangan istana Fir'aun, ternyata ada beberapa pengikut Nabi Musa dan beriman kepada Allah. Selain Masyitoh, juga ada Siti Asyah yang tidak lain istri Fir'aun. Salah satu kisah yang keimanannya tersembunyi tersebut yakni seorang wanita bernama Masyitoh beserta keluarganya. Masyitoh merupakan salah satu pelayan di istana Fir'aun. Ia bertugas sebagai tukang sisir putri Fir'aun. Sejak bertahun-tahun silam, keluarga Masyitoh setia melayani istana. Ketika agama Nabi Ibrahim disampaikan oleh Nabi Musa di tanah Mesir, mereka mengimaninya. Namun, tak ada yang tahu keimanan Masyitoh, termasuk sang majikan. Hingga suatu hari, tibalah saat Allah menguji keimanan Masyitoh dan keluarganya. Saat itu Masyitoh tengah menyisir rambut putri Fir'aun. Tiba-tiba sisir di tangan Masyitoh jatuh dan tanpa sadar asma Allah keluar dari lisan Masyitoh. "Allah!" seru Masyitoh spontan. Putri Fir'aun yang mendengar asma Allah itu sontak kaget. Ia pun segera menginterogasi Masyitoh. "Siapakah Allah itu? Jika Allah itu Tuhan, maka berarti Masyitoh siap dihukum mati, karena telah menentang Fir'aun, ayahnya," ujar sang putri. Masyitoh tak juga menjawab pertanyaan sang putri. Keringat dingin membasahi tubuhnya, ketakutan menderu jantung. "Siapa Allah itu? Mengapa kau tak menjawab? Apakah kau punya Tuhan selain ayahku?" seru sang putri. Masyitoh terus bungkam, namun sang putri terus mendesaknya. Hingga keberanian pun datang dari diri Masyitoh. Ia tahu betul, inilah saatnya keimanan diuji Allah. "Allah adalah Tuhanku, Tuhan ayahmu, dan Tuhan seluruh alam," jawab Masyitoh tegas. Mendengarnya, sang putri pun segera beranjak dari tempat duduknya menuju kediaman sang ayah. Ia segera melaporkan apa yang baru saja didengarnya dari lisan Masyitoh. Sementara Masyitoh mengabarkan kepada keluarganya untuk bersiap diri mendapat hukuman. Fir'aun yang mendengar kabar itu dari sang putri sontak marah. Lalu, ia pun segera memanggil Masyitoh ke hadapannya. Tanpa keraguan, Masyitoh pun pergi memenuhi panggilan raja. Sesampainya di istana, Masyitoh langsung diinterogasi. "Apa kau menyembah sesuatu selain aku?" tanya Fir'aun dengan suara menggelegar. Seluruh istana dibuat takut dengan amarahnya. Namun tanpa gentar, Masyitoh menjawab ringan, "Ya, saya menyembah Allah. Allah Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan segala sesuatu," kata Masyitoh. Karena geram mendengar jawaban Masyitoh, Fir'aun pun menyuruh pengawalnya untuk mengikat Masyitoh kemudian menaruh seekor ular besar di hadapannya. Namun, Masyitoh tak bergidik. Bertambah marahlah emosi Fir'aun. Ia pun segera memanggil tangan kanannya, yaitu Haman, untuk mengeksekusi mati keluarga Masyitoh. Haman kemudian segera mengumpulkan beberapa pengawal untuk menangkap Masyitoh dan keluarganya. Haman pun kemudian memerintahkan pengawal lain, untuk mengisi kuali besar dengan air, lalu dipanaskan layaknya kawah bara dari gunung api. Ia bermaksud merebus hingga mati Masyitoh dan keluarganya. Tibalah hari eksekusi, rakyat dikumpulkan untuk menyaksikan peristiwa sadis, hukuman ala Fir'aun. Masyitoh bersama sang suami dan 4 orang anak, termasuk 1 bayi yang digendongnya telah berada di sana, siap menghadapi hukuman keji tersebut. Mereka melihat kubangan besar berisi air mendidih yang siap melepuhkan tubuh mereka. Namun, hati mereka tak gentar dengan siksaan dari seorang manusia. Mereka memilih beriman kepada Allah, Tuhan seluruh manusia. Sebelum dilempar ke air mendidih,
mereka ditanya oleh Firaun, apakah masih akan terus mengimani Allah dan enggan menuhankan dirinya. Namun, jawaban mereka selalu sama tiap kali ditanya, Allah adalah Tuhanku, Tuhan Firaun, dan Tuhan seluruh alam. Kami akan terus beriman kepada Allah, sekalipun harus terjun ke kawah mendidih. Maka, bulatlah keputusan Firaun untuk memasak mereka hidup-hidup, dalam kubangan air yang mendidih. Suami Masyitohlah yang pertama kali mendapat giliran. Tubuhnya langsung dilalap air yang mendidih, tinggal seonggok daging gosong tak bernyawa. Melihat eksekusi keji tersebut, Firaun terbahak-bahak dan terus menghina orang-orang yang beriman kepada Allah. Kemudian dia memerintahkan Masyitoh agar menceburkan diri dan bayinya ke dalam kuali itu. Lalu Masyitoh berkata, saya mempunyai sebuah permintaan kepadamu. Kemudian Firaun berkata, sebutlah permintaanmu. Kamu kumpulkan tulang-tulangku dengan tulang-tulang anakku di suatu tempat, ujar Masyitoh. Firaun menjawab, baiklah, saya turuti permintaanmu, mengingat kamu mempunyai hak pada kami. Masyitoh terus di atas ketegarannya mengimani Allah. Setelah sang suami, giliran anak-anaknya. Satu persatu masuk ke air mendidih yang apinya menjilat-jilat. Semuanya dilakukan di hadapan Masyitoh. Sebelum kita melanjutkan kisah ini, mari kita dukung channel FM Official, untuk semakin berkembang, dengan cara meng-subscribe dan menyalakan tombol loncengnya, tekan tombol like dan silahkan share video ini, agar banyak yang tahu tentang kisah ini, supaya kisah ini tidak berhenti pada kalian. Semoga yang kalian lakukan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hingga tinggallah tersisa Masyitoh dan seorang anaknya yang masih bayi. Ia menggendong bayi itu erat-erat. Hatinya masih tegar di atas agama Allah. Maka, diseretlah ia dan bayinya mendekati air yang teramat panas itu. Ketika hampir memasuki kubangan air, tiba-tiba setan membisikkan keraguan di dalam hatinya. Keraguan dengan merasa sedih dan kasihan pada sang bayi yang belum sempat tumbuh dewasa melihat dunia. Bayi yang baru lahir tanpa dosa. Masyitoh pun menghentikan langkahnya menuju ajal, ia terus saja memandangi bayinya yang merah dengan perasaan sedih yang mendalam. Melihatnya, Firaun sempat berpikir Masyitoh akan mencabut kata-katanya dan akan kembali menuhankan dirinya. Ia pun girang karena merasa ancamannya pada Masyitoh berhasil. Namun, pikiran Firaun salah. Masyitoh tak pernah sedikit pun melepaskan keimanannya pada Allah. Lalu dengan kehendak Allah, sang bayi tiba-tiba berkata kepada ibunya, wahai ibu, jangan takut, sesungguhnya surga menanti kita, ujar bayi yang digendongnya. Mendengarnya, kembalilah ketegaran dan keberanian Masyitoh. Ia pun mencium anaknya, kemudian, masuklah keduanya ke dalam air yang mendidih. Masyitoh dan keluarganya mengakhiri hidup mereka dengan berpegang teguh pada akidah. Setelah itu, Firaun memenuhi permintaan Masyitoh dengan mengumpulkan tulang belulang. Wallahu alam bishawab. Kisah hikmah yang dapat diambil dari kisah Masyitoh adalah, iman kepada Allah merupakan karunia terindah. Seharusnya kita bersyukur masih diberi kebebasan untuk beriman kepada Allah tanpa ada tekanan atau diskriminasi dari pihak manapun. Keteguhan iman membuat kita semakin cinta kepada Islam, menjadikan kita untuk berani membela kebenaran, menjadikan kita memiliki rasa percaya diri akan kebenaran, membuat kita terinspirasi akan pengorbanan Masyitoh. Demikianlah kisah ini, semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum.